Ya, saudara, saya ingin sedikit memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi di Tarakan ya, tentang 3 anak penganut saksi Yehova ya atau saksi Yehova yang tidak naik kelas 3 kali berturut-turut ya. Dan itu saya baca di berita kemarin, saudara ya. Misalnya di Detik News, ada berita judulnya "Ironi 3 kakak adik siswa penganut saksi Yehova tinggal kelas 3 kali". Ya, ada lagi Detik News ini, Kemdikbud cek 3 siswa Kaltara penganut saksi Yehova tak naik kelas 3 kali. Lalu BBC ya, kasus 3 siswa penganut saksi Yehova ditarakan bentuk kegagapan sistem pendidikan. CNN, kepala sekolah buka suara soal 3 siswa SD saksi Yehova tak naik kelas. Jadi saudara, banyak orang tentu mempersalahkan sekolahnya, saudara ya. Juga ada yang mempersalahkan guru ya, agama Kristen terutama, yang katanya menolak memberikan pelajaran agama Kristen kepada 3 anak saksi Yehova tersebut. Ya, kalau menurut berita yang saya baca di Detik ya, tahun pertama tidak diberi pelajaran agama ya, dan mereka tidak naik kelas dengan alasan bolos 3 bulan, katanya begitu ya. Padahal 3 anak itu katanya mengaku tidak bolos 3 bulan. Lalu tahun kedua juga tidak diberi pelajaran agama ya. Tahun ketiga baru diberi pelajaran agama Kristen, tetapi tidak naik kelas ya, karena gagal ya, seperti itu ya, disuruh nyanyikan lagu rohani yang tidak sesuai akidah mereka begitu ya, dan oleh karenanya mereka tidak bisa nyanyi dan tidak naik kelas. Saya perkirakan lagu rohani yang tidak sesuai akidah saksi Yehova atau saksi-saksi Yehova itu lagu rohani tentang Yesus Tuhan, Yesus Allah ya. Jadi kalau anak-anak saksi Yehova ini mungkin disuruh nyanyi Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah penciptaku begitu ya, itu bertentangan dengan kaidah saksi-saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah titisan malaikat Mikael. Dia adalah ciptaan ya, ciptaan Allah yang mula-mula begitu ya, ciptaan Yehova yang mula-mula begitu ya. Jadi jelaslah mereka tidak bisa menyanyikan lagu yang tidak sesuai akidah mereka. Nah, yang menjadi tanggapan saya yang pertama adalah serangan terhadap guru agama Kristen ya. Saya kira tidak benar kalau guru agama Kristennya diserang. Saksi-saksi Yehova itu bukan Kristen ya. Saksi-saksi Yehova itu adalah bidat di dalam pandangan iman Kristen, karena mereka menolak ketuhanan dan keilahian Yesus ya. Mereka mengatakan Yesus adalah ciptaan mula-mula daripada Yehova ya. Maka dengan demikian mereka bertentangan dengan iman Kristen, dan oleh karenanya saksi-saksi Yehova bukan Kristen. Nah, sekarang guru agama Kristen dipaksa mengajar 3 anak saksi-saksi Yehova. Tentu guru agama Kristen itu memberikan pelajaran sesuai dengan kaidah agama Kristen ya. Akidah ya. Saya salah sebut saudara ya. Jadi tentu saja guru agama Kristen itu memberikan pelajaran agama sesuai akidah agama Kristen. Mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mengajarkan Yesus adalah Allah. Mustahil guru agama Kristen mengajarkan Yesus adalah titisan Mikael. Yesus adalah ciptaan mula-mula daripada Yehova. Itu bukan iman Kristen. Jadi kalau 3 anak itu ya diminta oleh orang tua mereka untuk diikutkan di agama Kristen, tentu mereka tidak memenuhi standar kualifikasi sesuai akidah agama Kristen ya, dan dengan demikian mereka tidak mungkin naik kelas, saudara, kecuali mereka mengakui Yesus Tuhan ya. Lalu guru agama Kristen ini tidak bisakah dia memberikan pelajaran agama saksi Yehova kepada anak-anak itu?
Saya kira tidak bisa dong ya. Anda tidak boleh memaksa sesuatu yang sudah ranah iman, kepercayaan, ya, yang oleh orang Kristen anggap itu sesat, lalu engkau paksakan guru agama Kristen itu untuk memberikan pelajaran agama yang sesat kepada ketiga anak-anak saksi Yehova itu. Tidak boleh dong. Ini namanya pemaksaan. Ini namanya merongrong hak asasi daripada guru agama Kristen itu. Ini pelanggaran hak asasi, ya. Sama seperti orang Islam. Ya, guru agama Islam dipaksa untuk memberikan pelajaran agama yang sebetulnya tidak Islam, yang menurut Islam itu sesat, ya. Ya tidak boleh dong. Ya, tidak boleh dong ya begitu ya. Jadi guru agama tidak bisa dipersalahkan di sana, saya kira ya. Lalu yang salah siapa? Saya kira sekolahnya itu yang bermasalah, ya. Sekolah secara institusi ya, semua di dalamnya ya. Yang ada di sekolah itu ya, harusnya anak-anak saksi Yahua ini dipanggilkan guru agama ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Itu anak-anak saksi Yahua itu kan punya orang tua, mereka adalah jemaat dari persekutuannya saksi-saksi Yehova. Di sana mereka tentu mempunyai guru, mereka mempunyai pengajar. Nah, undanglah pengajar anak-anak itu ya di saksi Yehova untuk datang memberikan pelajaran agama di sekolah ya, supaya mereka dapat pelajaran agama dan mendapat nilai lalu naik kelas. Jadi sekolah ini saya lihat benar-benar ya nggak bijak ya. Saya nggak tahu alasannya apa ya, kok tidak memanggilkan guru agama dari saksi Yehova untuk ketiga anak itu. Nah, kalau guru agama tidak ada bagaimana? Ya, saya tidak yakin kalau nggak ada ya. Tapi kalau terpaksa nggak ada bagaimana? Orang tuanya bisa juga dimintai seminggu sekali memberikan pelajaran agama kepada anak-anak itu kan? Ya, kalau terpaksa diperbantukan untuk memberikan pelajaran agama khusus kepada anak-anak mereka yang adalah saksi-saksi Yehova, yang bukan Kristen ya. Jadi sebetulnya ada solusi ya, gampang sekali sebetulnya itu ya. Jadi saya tidak tahu sekolah ini kenapa menutup akses untuk itu ya. Entah mereka menutup akses untuk itu atau mereka memang buntu ya, tidak tahu ya bahwa sebetulnya mereka bisa memanggil guru-guru saksi Yehova untuk datang mengajar di situ. Ya, jadi saya kira sekolah ini tidak bijak ya, tidak bijak dan perlu diperbaiki sekolah itu kebijakan-kebijakannya ya. Ya, jadi kalau mau ditindak, saya kira sekolahnya itu ya, kebijakan sekolahnya itu harus dirombak ya. Kepala sekolahnya ya harus harus ditindak saya kira. Bukan guru agama Kristennya. Guru agama Kristen sudah benar, dia tidak mungkin mau mengajarkan ajaran sesat menurut keyakinannya, yaitu ajaran saksi-saksi Yehova kepada anak-anak di kelasnya ya. Ya walaupun itu anak-anak saksi-saksi Yehova, tidak mungkin lah ya saudara ya. Jadi itu tidak bisa dipersalahkan guru agama Kristennya ya. Saya kira yang salah sekolahnya. Jadi itu saja tanggapan singkat saya saudara ya. Jadi biarlah saya kira banyak sekolah itu menjadi semakin bijak ya. Kalau memang sekolah itu terbuka untuk umum ya sediakanlah guru agama sesuai keyakinan anak-anak itu ya. Itu bisa dicari, itu kan mereka punya guru, orang tua mereka punya guru ya. Ya, panggilkanlah guru-guru agama yang sesuai dengan keyakinan anak-anak itu. Simple itu ya. Maksud saya sesimpel itu sebetulnya sih ya. Ya, jadi saya kira sekolahnya yang bermasalah. Ini saja tanggapan saya. Sampai ketemu di dalam video-video saya yang lainnya.